Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, di media sosial sering muncul slogan bangga menjadi Katolik. Kata-kata ini sebenarnya mengandung makna yang sangat dalam. Karena kata-kata ini tidak hanya sekedar slogan untuk dibangga-banggakan, tetapi terdapat tuntutan untuk bertanggung jawab sebagai pengikut Yesus. Setelah kita dibaptis menjadi anak-anak Allah, kemudian mendapatkan sakramen Krisma, maka kita diutus oleh Allah menjadi penjala manusia melalui sikap dan cara hidup kita masing-masing di tengah masyarakat. Dengan kata lain, hidup kita semestinya menjadi kesaksian di tengah dunia. Pada hari ini, bacaan pertama bercerita tentang keraguan Nabi Yesaya ketika dia hendak diutus oleh Tuhan. Ia mengatakan bahwa ia adalah seorang yang najis bibir dan ia tinggal di tengah-tengah bangsa yang juga najis bibir. Alasan-alasan inilah yang membuat dirinya merasa tidak layak untuk perutusan yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Tapi pada akhirnya ia juga mengiyakan perutusan tersebut dengan mengatakan, inilah aku, utuslah aku. Di dalam bacaan kedua, Santo Paulus menggambarkan dengan sangat indah perutusan dari Yesus, di mana pelayanan Yesus sampai pada pengorbanan dirinya di atas salib. Bahkan sesudah wafatnya, ia masih menampakkan diri kepada para muridnya. Yesus memperlihatkan suatu pelayanan dan perutusan yang begitu total bahkan sampai sesudah wafatnya. Sedangkan bacaan Injil memperlihatkan cerita tentang panggilan dari murid-murid Yesus yang pertama. Salah satu hal yang diperlihatkan dari kisah Injil ini ialah mereka berani meninggalkan segala sesuatu demi suatu perutusan dan pelayanan. Sahabat-sahabatku yang terkasih, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, dalam bacaan pertama, Nabi Yesaya tidak percaya diri dengan perutusan karena kelemahannya, yaitu najis bibir. Begitu juga di dalam bacaan Injil, Santo Petrus merasa tidak layak untuk mengikuti Yesus karena merasa berdosa di hadapan Tuhan. Pengalaman Nabi Yesaya dan Santo Petrus terkadang juga dialami oleh kita semua. Pelayanan-pelayanan di gereja seperti menjadi pengurus DPP, menjadi lektor, menjadi pemazmur, dan lain sebagainya terkadang ditolak oleh banyak orang karena merasa diri tidak layak, tidak pantas, merasa takut, dan lain sebagainya. Pada hari ini, Yesus mengatakan, jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Hal ini dimaknai bahwa kita tidak perlu takut untuk menjadi penjala manusia. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil jika Tuhan akan memakai kita sebagai alat perutusannya. Ingatlah bahwa Yesus tidak pernah mencari orang yang sempurna untuk melayani Dia dan untuk melayani umatnya. Di dalam pelayanan yang terpenting ialah keberanian untuk memberikan diri dan totalitas. Selebihnya akan Tuhan sempurnakan semua kelemahan di dalam pelayanan kita. Kedua, banyak awam merasa bahwa tugas perutusan atau tugas menjala manusia hanyalah tugas yang dikhususkan kepada kaum berjubah. Pandangan seperti ini adalah keliru, sebab
kaum awam juga memikul tanggung jawab tersebut. Sebagai kaum awam, Anda semua dipanggil oleh Allah untuk menjadi penjala manusia melalui sikap dan cara hidup masing-masing. Kaum awam dapat memberi contoh yang baik sebagai pribadi-pribadi di tempat kerja, dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat, di mana melalui sikap dan cara hidup kita orang dapat mengenal siapa Yesus sebenarnya. Ketiga, menjadi penjala manusia tidaklah dilakukan dengan pemaksaan, kekerasan, atau menjelekkan orang lain supaya orang-orang tersebut mengikuti kita. Sebab untuk menyatakan suatu kebenaran tidak harus dilakukan dengan merendahkan dan menjelekkan orang lain. Yang harus kita lakukan adalah seperti Yesus sendiri, yaitu dengan kerendahan hatinya, kelembutan dan kasihnya kepada setiap orang yang ia jumpai, yang pada akhirnya mereka berbondong-bondong datang kepadanya dan mendengarkan firman-Nya. Oleh karena itu, marilah kita menjadi pewarta kasih yang nyata di tengah-tengah dunia. Tuhan memberkati kita semua.